Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri, ditemenin di sebelahnya. Malam ini kita akan membahas bau-bau hewan mistis, makhluk mistis, atau sejenisnya setelah segmen Milor, mitologi horor. Apakah Anda percaya tentang makhluk mistis, hewan mistis, atau sejenisnya? Mungkinkah mereka ada di dunia ini? Apakah mereka tidak terlihat? Bagaimana kita tahu ada kedatangan mereka? Mungkinkah kita hanya bisa mencium bau-bau mereka? Mulai dari bau-bau wangian, atau bau-bau busuk, atau bau-bau lainnya? Apakah kita adalah makhluk satu-satunya di dunia? Kita berjalan sendiri tanpa ada yang melihat kita di malam hari. Gua bahas tuntas. Yang pertama, bau minyak mistik atau wewangian di malam hari. Pernahkah Anda berjalan di malam hari dan tiba-tiba Anda menyium bau mistik atau bau wewangian, wangi-wangi yang mungkin Anda familiar menciumnya di kuburan? Anda patut waspada terhadap bau-bau tersebut. Mungkinkah ada yang melihat Anda di balik pohon, di atas genteng, di semak-semak, atau di seberang jalan yang gelap tanpa ada penerangan? Jika bau-bau tersebut tercium di malam hari tanpa ada sebab yang jelas atau sumber yang jelas, mungkin ada pocong yang sedang melihat Anda di balik semak-semak, di bawah pohon, di atas pohon, di rumah kosong, atau tempat-tempat lain. Sepengalaman gue pernah mencium bau-bau tersebut selepas gue pulang dari bermain. Berhati-hatilah jika mencium bau-bau tersebut. Waspada, hati-hati, jaga, berdoa. Jangan lupakan, Anda tidak sendiri di dunia ini. Yang kedua, bau melati di malam hari, padahal tidak ada pohon melati. Jika Anda berjalan di malam hari, di jalan yang sepi, Anda mencium melati, padahal tidak ada pohon melati, atau tidak ada orang yang memakai minyak melati, pasti atau mungkin ada yang melihat Anda di atas pohon, di tempat-tempat kosong gelap. Mungkinkah dia melihat Anda karena suka, tertarik, atau emang Anda bisa melihat mereka? Bau tersebut menandakan adanya sosok hantu-hantu wanita, kuntilanak, atau sejenisnya. Gue percaya penonton gue pasti ada beberapa yang pernah melihat hantu-hantu tersebut, karena gue pernah membahasnya di video kemarin. Mungkinkah hantu tersebut suka dengan laki-laki? Karena banyak kejadian hantu tersebut menampakkan dirinya ke lelaki daripada ke perempuan. Hantu tersebut berbau bunga melati. Kalau terdengar suaranya seperti suara ayam, anak ayam tepatnya, sangat bau, sangat menyengat. Waspadalah Anda jika mencium bau-bau tersebut di malam hari. Jangan panik, jangan lari, baca doa, pura-pura tegar, itulah jalan keluar. Maaf, tadi ada gangguan. Mungkinkah makhluk tersebut tidak senang kita bahas di video ini? Mungkin saja, siapa yang tahu. Lanjut ke topik yang ketiga, bau amis, bau darah, atau bau-bau hewan laut yang amis seperti darah lah, kan seperti itu. Gua kurang tahu sebutan bahasa Indonesianya apa. Jika di tempat Anda tidak ada pemotongan atau tidak ada yang memotong hewan, Anda patut waspada terhadap bau tersebut. Jika Anda lewat di malam hari, Anda mencium bau tersebut, dan Anda merasa diawasi, makhluk yang mengawasi Anda berbentuk wanita, berbadan bolong, yang ada darah di sekujur tubuhnya.
Gue percaya penonton kita ada yang pernah melihat makhluk tersebut. Makhluk tersebut bernama Sundel Bolong. Di beberapa film, makhluk tersebut menjadi karakter utama sekaligus hantu yang ditakuti, dan pernah diperankan juga oleh The King Horror Indonesia, yaitu Susana. Film tersebut lumayan booming di zamannya, sampai ada film lanjutan yaitu sequelnya Beranak Dalam Kubur. Sama itu adalah film Sundel Bolong juga. Sundel Bolong dikisahkan adalah sosok wanita yang hamil lalu dibunuh dan anaknya dikeluarkan, dipotong badannya sampai dengan bolong. Jika Anda mencium bau-bau wangian pada malam hari, apalagi di tengah malam, di jam-jam dimana orang lain pada tidur, kita baru masih berjalan pulang dari rumah teman, dari sekolah, atau dari bekerja, bau tersebut pasti khas, dan ada beberapa orang pasti telah mencium bau tersebut. Gue yakin kalian pernah mencium bau-bau tersebut. Coba komen di bawah jika Anda pernah mencium bau tersebut di malam hari. Tolong dukung channel ini agar terus berkembang. Gue percaya penonton kita pernah memiliki pengalaman horor. Tolong ceritakan di komen, ramaikan channel ini. Oke, yang keempat, bau pandan di malam hari padahal tidak ada pohon pandan di sekitar Anda. Gue punya sedikit cerita. Waktu kecil semasa SMP, rumah gue terdapat pohon pandan yang banyak. Kalau gue lewat malam hari di daerah tersebut, gue kadang mencium bau pandan. Gue agak paranoid. Gue selalu lari di depan rumah gue karena gue takut melihat hantu kelebak. Nanti gue kasih gambarnya kalau nggak tahu hantu kelebak itu berbentuk seperti apa. Hantu kelebak itu menurut orang Jawa, hantu itu dipakai untuk ritual-ritual pesugihan agar cepat kaya. Gue pernah membahas pesugihan di salah satu video gue yang tempat horor di Indonesia, pojok kanan atas nanti ada, boleh diklik. Hantu kelebak juga biasa dipakai untuk pesugihan dan untuk membunuh orang yang dijadikan tumbal. Hantu itu membunuh dengan cara mencekik korbannya. Jika Anda mencium bau pandan di malam hari padahal tidak ada pohon pandan, mungkinkah Anda sedang diincar oleh hantu kelebak untuk dibunuh, dijadikan tumbal? Berhati-hatilah. Baca doa sebelum berangkat. Waspada. Teguhkan hati. Jangan biarkan pikiran Anda kosong. Percaya atau tidak percaya, kita tidak sendiri di dunia ini. Yakinlah pada Yang Maha Kuasa. Kita selalu dilindungi di setiap perjalanan kita. Oke, kita sampai ke penghujung acara atau yang kelima, bau menyan. Pasti semua orang Indonesia rata-rata pernah mencium bau menyan. Karena menyan itu identik dengan tradisi, keyakinan, atau keharusan yang harus dilakukan. Di beberapa desa, ritual membakar menyan adalah suatu yang lumrah atau suatu yang wajar. Tapi jika Anda hidup di kota, pulang malam setelah bekerja, atau pulang dari sekolah karena ada tugas tambahan, Anda mencium bau menyan di jalan, padahal di sana sedang tidak ada ritual-ritual atau yang lain-lain, Anda patut berwaspada dan hati-hati. Bau kemenyan biasanya adalah bau-bau jin yang kuat, yang tidak senang dengan kehadiran manusia, yang ingin selalu membunuh manusia, menyesatkan dia. Gue pernah punya satu cerita. Gue pernah mencium bau kemenyan saat gue menginap di salah satu SMP yang sekarang gue juga pernah mengajar di sana. Gue mencium bau menyan yang sangat kuat. Mungkinkah makhluk tersebut tidak suka dengan gue? Mungkinkah makhluk tersebut ingin membunuh gue? Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa berdoa dan berupaya sekuat tenaga
Karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini, gue percaya, kalian juga percaya akan hadirnya makhluk tersebut. Untuk gue, pesan dari gue, jagalah hati kalian, jangan kosong, fokuslah pada pikiran kalian. Ingat, jin hadir di dalam hati yang kosong. Setan masuk di dalam pikiran yang hampa, kosong, tiada apa yang dipikirkan. Menurut gua, jin itu hanya bisa mengganggu, dia tidak bisa membunuh. Dia hanya bisa menyesatkan kita agar kita terjerumus atau terperangkap dia, membuat kita tidak sadar, membuat kita dituntun untuk mendapat kematian. Sekian dari gua anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.